Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi buat kita semuanya. Di pagi hari yang indah ini, mari kita angkat pujian buat Tuhan. Kita bernyanyi dari buku Enden nomor 9. Puji kolong rohani. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, di pagi hari ini, hati kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, yang menjadi renungan kita untuk pagi hari ini, saya akan bacakan tertulis dalam kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 8. Demikian dikatakan firman Tuhan. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepada aku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tersedia mahkota kebenaran. Itulah topik renungan kita pagi hari ini. Saudara, di dalam hidup kita ini banyak hal yang mau kita perjuangkan. Sebab di dalam hidup kita ini adalah hidup yang berjuang. Apapun yang terjadi, kita harus siap. Itulah yang menjadi sebuah komitmen setiap orang yang percaya. Karena apa yang dia perjuangkan di dalam hidupnya yang didasari oleh pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus tidak menjadi kesia-siaan, melainkan di sana ada sebuah janji kehidupan. Saudaraku, inilah yang kita lihat di dalam renungan kita pada pagi hari ini, di mana Rasul Paulus menggambarkan perjalanan hidup orang percaya sebuah pertandingan, ibarat seorang pelari yang sedang berjuang dalam suatu kejuaraan olahraga demi untuk merebut sebuah medali. Sekarang ini yang menjadi sebuah pertanyaan di dalam kehidupan kita, apakah yang kita lakukan semasa kita sedang menghadapi pertandingan tersebut? Apakah kita itu berlari dengan baik atau berlari dengan bermalas-malasan? Nah, Paulus sangat tegas mengatakan bahwa kita ini akan mengakhiri sebuah pertandingan, yaitu sebuah pertandingan yang baik, sebagaimana dikatakan oleh Paulus, aku berlari untuk mengejar sebuah mahkota kehidupan. Artinya dia tidak pernah berlelah-lelah, artinya dia tidak pernah berputus asa, melainkan sekalipun hal itu banyak tantangan dihadapi, namun dia tetap berjuang. Karena dia
mengimani dia akan berakhir di dalam dunia ini. Namun keberakhiran hidupnya adalah sebuah keberuntungan. Seperti apa yang dikatakan, dia hidup di dalam Kristus Yesus. Dia juga mati merupakan sebuah keberuntungan. Karena dia meyakini hidupnya ada di tangan Tuhan. Bapak Ibu, hal ini jugalah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Sebagai generasi muda, sebagai pelayan, dia mengingatkan agar Timotius penuh dengan semangat sekalipun menghadapi banyak tantangan. Namun dia harus giat untuk melayani Tuhan, bahkan tetap setia sampai akhir hidupnya. Karena Tuhan telah membuat suatu perjanjian bagi orang yang setia, dia akan selalu diberi upah. Upah itulah yang saat ini diperebutkan orang-orang percaya. Karena memang hidup kita bukan hanya berpengharapan hanya di dunia ini saja. Artinya hanya memikirkan perkara-perkara duniawi saja, bukan. Melainkan ada sebuah pengharapan, ada sebuah janji yang manis yang kita benar-benar sangat butuhkan. Karena itu mampu membuat hidup kita bahagia, bersukacita. Inilah yang kita harapkan. Apakah upah kita bagi orang yang setia? Yaitu kalau kita setia kepada Tuhan, melakukan kehendaknya, dan tidak pernah menyerah dalam kondisi apapun, dan setia untuk melakukan segala firman Tuhan atau memberitakan firman Tuhan lewat aktivitas atau gaya hidup orang percaya, Tuhan mengatakan dia akan memberikan mahkota. Mahkota, saudaraku. Bukankah ini impian semua orang percaya? Kita bersusah lelah dalam hidup ini seperti seorang atletik untuk memperebutkan juara. Nah, juara yaitu sebuah keinginan orang, karena sang juara itu akan memperoleh medali emas. Nah, medali emas itu inilah yang mau Tuhan gambarkan dalam kehidupan kita. Medali emas itu seperti sorgawi. Inilah upah akhir dari setiap langkah perjuangan orang percaya, bahwa dia akan menduduki sebuah kota kediaman Allah. Di sana kelak kita akan duduk jikalau kita tetap setia dan tetap taat kepada firman Allah. Mari Bapak Ibu, melalui firman Allah di pagi hari ini, setialah engkau sampai akhir hidupmu, maka Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan bagimu. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita angkat pujian buat Tuhan dari buku Ende nomor 528, Tudiaho Dung Mateho. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih buat firman-Mu di pagi hari ini. Kau sungguh mengingatkan kami. Di dalam perjalanan kehidupan ini, kami adalah seorang pejuang.
untuk menjalani kehidupan ini sampai akhir hayat hidup kami, di mana Tuhan telah berjanji bahwa setiap apa yang kami lakukan didasari oleh iman kami itu tidak menjadi sia-sia. Sebab orang yang setia dalam melakukan akan firman Tuhan, Kau telah berjanji akan menyediakan sebuah kota, yaitu kota yang penuh dengan sukacita sorgawi. Itulah yang menjadi impian kami setiap orang yang percaya. Tuhan, kuatkan kami agar kami tetap setia apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami mau mengakhiri hidup ini sampai akhir hidup kami tetap percaya dan mengandalkan Engkau setiap saat. Melalui tuntunan Roh Tuhan, kiranya menguatkan kami untuk melakukan akan firman-Mu. Ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan seluruh kehidupan kami, karena kami yakin dan percaya hidup kami aman di tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya di pagi hari ini dalam bersukacita dalam melakukan segala aktivitas kita. Shalom buat kita semuanya.